Nah, masa remaja itu sering banget jadi masa yang campur aduk ya. Kadang kita gampang marah, sedih, kecewa atau bingung sama perasaan sendiri. Tapi sayangnya tidak semua remaja tahu cara memahami dan mengelola emosinya dengan baik. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang pentingnya kecerdasan emosi untuk siswa SMP dan bagaimana bimbingan reflektif bisa membantu remaja lebih mengenal dirinya sendiri. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Anti, yang sedang meneliti tentang pengembangan modul bimbingan reflektif untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa SMP. Nah, halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Senang sekali hari ini saya dapat berbagi topik yang sangat dekat dengan kehidupan remaja saat ini. Oke, nah sekarang ini banyak banget nih Kak pembahasan tentang emosi dan juga kesehatan mental remaja. Sebenarnya apa sih kecerdasan emosi itu? Nah, jadi memang kecerdasan emosi ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami dan mengelola emosinya secara dengan baik. Dan jadi bukan berarti seseorang ini tidak boleh marah atau sedih atau bahkan senang berlebihan, tetapi bagaimana caranya menghadapi emosi ini dengan tepat. Dan hal ini beriringan menurut pandangan dari Daniel Goleman, yang dimana ada 5 aspek menurut beliau yang terdiri dari mengenai kecerdasan emosi, yaitu ada self-awareness, ada self-regulation, ada empathy, ada motivation, dan ada yang namanya social skill. Dan memang seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tepat, mereka lebih cenderung memiliki kognitif dan spiritual yang beriringan dengan baik. Oke, berarti penting banget ya Kak ini untuk remaja saat ini ya. Ya, betul sekali, sangat penting, terutama untuk siswa SMP, karena memang dimana anak-anak SMP ini kan anak-anak remaja awal ya, yang dimana emosinya masih labil, mudah marah, terus mudah tersinggung, terus bereaksi secara spontan, dan sebenarnya mereka juga masih bingung tentang dirinya itu seperti apa. Makanya bisa dibilang remaja awal ini atau SMP ini masa-masa pencarian jati diri gitu Kak. Oke, nah kalau melihat kondisi saat ini Kak Anti, apakah memang banyak remaja yang kesulitan untuk mengelola emosinya sendiri? Nah, memang cukup banyak ya, karena terkadang mindset orang dewasa atau memandang anak remaja ini hanya sekedar anak-anak, padahal mereka sendiri kalau kita tahu back lagi, kita lihat lagi dari latar belakangnya, mereka mungkin di rumahnya punya pressure dari orang tuanya, terus kemudian mereka juga harus mengejar pendidikannya, akademiknya, ataupun ada mungkin anak-anak yang dijauhi oleh temannya. Jadi mereka sangat memerlukan bagaimana nih cara mengelola emosi dengan baik. Oke. Nah, di penelitian Kak ini menggunakan bimbingan reflektif ya. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Nah, di dalam penelitian ini dan modul ini, kenapa saya memilih bimbingan reflektif? Karena sebenarnya bimbingan reflektif ini adalah sebuah pendekatan yang ada dalam layanan bimbingan konseling yang berfokus pada pengembangan kesadaran diri melalui proses refleksi. Jadi di mana siswa ini diajak untuk merefleksikan pengalaman, pikiran, dan perasaan yang dialaminya. Dan dalam bimbingan refleksi ini, siswa diajak untuk berhenti sejenak dan memahami seperti nanti ada apa yang sedang dirasakan, terus mengapa saya bereaksi seperti itu, dan bagaimana cara menghadapi situasi seperti itu. Oke, nah berarti siswa diajak untuk lebih sadar dengan dirinya sendiri gitu. Ya, betul sekali. Kan gini Kak, seiring remaja itu kan sering banget selalu bereaksi terhadap emosinya tanpa sebenarnya mereka tuh tahu apa yang sedang mereka hadapi gitu. Dan di dalam bimbingan reflektif ini ada 5 tahap. Jadi yang pertama ada pengungkapan masalah atau pengungkapan pengalamannya. Jadi di sini siswa itu menceritakan nih pengalaman yang sedang dia alaminya secara terbuka dan tanpa ada tekanan atau tanpa dilabeli. Makanya dalam bimbingan reflektif ini siswa diterima dengan apapun kondisi yang sedang dialaminya. Dan yang kedua ada yang namanya tahap identifikasi. Di sini siswa diajak untuk mengenali emosi apa yang sedang dirasakan. Dan yang ketiga ada yang namanya tahap pemaknaan. Di sini siswa diajak untuk menganalisis atau menemukan makna dari pengalaman yang dialaminya. Dan yang keempat ada yang namanya tahap evaluasi. Di sini
siswa diajak untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan, dan di sini juga siswa mendorong untuk menumbuhkan tanggung jawabnya dan menumbuhkan critical thinking dari siswa. Dan yang terakhir, tahap terakhirnya yaitu tahap tindak lanjut. Jadi dalam bimbingan reflektif ini bukan hanya kita ada pada dasarnya, tapi bagaimana nanti siswa diajak untuk menentukan langkah perbaikan dirinya atau transformasi perilakunya gitu Kak. Oke, tadi ada 5 tahapan untuk dalam bimbingan reflektif gitu ya. Terus sekali. Nah sekarang kita penasaran nih Kak sama modul yang dikembangkan sama Kak Anti. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang modul yang dikembangkan saat ini Kak? Iya, jadi sebenarnya modul yang sedang saya kembangkan ini nama singkatnya itu saya singkat menjadi jeda. Jeda ini singkatan dari jeda dan refleksi Kak. Nah, mengapa? Karena terkadang kita itu butuh berhenti sejenak sebelum bereaksi terhadap emosi yang kita rasakan. Jadi ada filosofinya. Filosofi jeda ini berarti memberi ruang untuk menenangkan diri, sedangkan refleksinya berarti mencoba memahami nih apa yang sedang kita rasakan dan apa yang sedang kita pikirkan. Jadi memang harapannya modul ini bisa membantu siswa lebih mampu mengenali dirinya dan lebih sehat secara emosional, sehingga hal-hal seperti kepercayaan diri, empati, kemudian meningkatnya akademisnya, terus pengembangan minat bakatnya, jadi semua hal-hal itu bisa beriringan dan merupakan hasil dari yang namanya bimbingan reflektif yang untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa ini Kak. Namanya seru banget ya, jeda, Yes, jeda dan refleksi. Dan di modul ini ada slogan dan ada gayanya sendiri. Nanti kalau slogannya di akhir, tapi kalau gaya dari modul jeda ini nanti tangan gue giniin gitu. Oh ini artinya jeda dan refleksi. Iya, jadi kita harus sayang dengan diri kita sendiri, berhenti sejenak nggak apa-apa, tapi kita harus tetap bangkit dengan merefleksikan dan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Oke, jadi itu alasan kenapa memilih nama jeda. Yes, terus kan? Oke, karena kadang kita butuh berhenti sejenak lalu sebelum bereaksi terhadap emosi. Terus kan? Oke, selanjutnya mungkin tadi udah disampaikan terkait perkembangan modul dan lain sebagainya nih Kak Anti. Apa sih harapan dari Kak Anti itu sendiri dalam penelitian yang sedang dilakukan saat ini? Iya, memang dalam penelitian saat ini sih sangat berharap modul ini tuh bisa membantu siswa lebih mampu memahami dirinya sendiri, terus mengelola emosinya, dan lebih tenang dalam menghadapi masalah, sehingga mereka nyaman dalam mengekspresikan perasaannya secara positif. Dan selain itu juga saya berharap terhadap guru-guru, khususnya guru BK, agar dapat memberikan layanan bimbingan yang lebih menarik dan lebih dekat dengan siswa, dan dalam bentuk bimbingan kelompok. Jadi bimbingan reflektif dalam penelitian saya ini dan modul ini berbentuknya bimbingan kelompok. Namun dalam BK ini ada banyak layanan ya Kak, ada layanan konseling individu, konseling kelompok, ada bimbingan klasikal, dan di sini saya mengambil part di mana bimbingan kelompoknya bisa diterapkan dengan menarik gitu. Oke, nah terakhir Kanti, apa pesan Kanti untuk para remaja saat ini yang sedang belajar memahami diri sendiri? Iya, saya ingin mengatakan bahwa semua emosi itu normal. Jadi perasaan marah, sedih, kesal, senang, bahagia, semuanya adalah bagian dari proses kehidupan. Yang penting adalah belajar memahami dan mengelola emosi itu dengan baik. Kadang kita memang hanya perlu berhenti sejenak, bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak remaja juga perlu, karena sejatinya mereka salah satu hidup dan mereka mempunyai perasaan dan pikiran. Dan dengan berhenti sejenak, mari kita menarik nafas dan mencoba memahami diri kita sendiri. Maka dari itu makanya modul ini dinamakan modul jeda tadi, jeda dan refleksi. Oke, wah seru banget nih teman-teman ya pembahasan kita hari ini ya. Semoga podcast ini bisa membantu nantinya membantu teman-teman lebih sadar bahwa kecerdasan emosi itu penting, terutama di masa remaja seperti itu. Nah, terima kasih banyak untuk Kanti. Tapi tadi Kanti bilang di akhir segmen akan ada slogan, ada jeda itu sendiri. Tadi teman-teman ininya gini ya, gerakannya ya. Jeda dan refleksi. Nah, slogan itu gimana nih Kanti? Slogannya adalah salam jeda, yaitu berhenti sejenak nggak apa-apa, tenang kunci semuanya, dan bangkit adalah tujuannya. Gitu. Oke, boleh bareng-bareng yang Kanti ya sekali lagi ya. Oke, jadi jeda yaitu berhenti sejenak nggak apa-apa, tenang kunci semuanya.
semuanya dan bangkit tujuannya. Oke, see you di next podcast. Thank you.